tahun ya, 13 tahun Ibu Erlita sangat mengenal bagaimana sosok suaminya. Suaminya orang baik. Suaminya orang baik, suami yang tidak pernah berlaku kasar terhadap istri, terhadap anak-anak, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Tetapi di hari tersebut Ibu Erlita sangat kaget ketika pulang suaminya melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Nah, kemudian tidak lama dari itu Ibu Erlita digugat oleh suaminya dengan beberapa tuduhan, beberapa dalil-dalil yang saya baca di putusan perceraian, dan itu saya sudah tanyakan ke Bu Erlita. Itu semua dia iakan karena dia tidak mau ribut dengan mantan suami, dan dia lebih meyakini bahwa mantan suaminya lebih mampu mengurusi anak-anaknya. Memang benar Ibu Erlita saat itu tidak punya pekerjaan ya. Tidak punya pekerjaan. Jadi Ibu Erlita saat itu tidak menyerahkan, tetapi lebih oke, saat ini boleh ikut kamu karena kamu yang sudah punya pekerjaan tetap. Tetapi bukan berarti saya seorang ibu tidak boleh melihat anak saya, ya. Nah, tapi ternyata sebelum putusan perceraian ada poin kesepakatan dan persetujuan yang dibuat oleh Ibu Erlita dengan yang dibuat oleh mantan suami Ibu Erlita dengan Ibu Erlita. Ternyata poin-poin tersebut sudah saya tanyakan dengan Ibu Erlita. Bahkan di putusan pengadilan juga ada beberapa poin hak-haknya Ibu Erlita tidak pernah satu pun terpenuhi. Oke. Berarti hasil dari otopsi kan organ-organnya sudah diambil. Mungkin untuk di laboratorium dulu ya penyebabnya apa, dan pihak dari kepolisian meminta waktu sampai 1 minggu ke depan. 1 minggu dari hari Senin kemarin, kemungkinan nanti ada hasil di hari Senin atau Selasa, seperti itu ya. Kemudian kalau tadi mengenai perceraian ya memang Ibu Erlita dengan Bapak AG memang sudah bercerai sejak tahun 2018 ya. Tetapi di dalam poin-poin perceraian tersebut tidak dimasukkan atas hak asuh anak. Belum ada putusan pengadilan secara resmi bahwa hak asuh tersebut jatuh kepada mantan suami gitu. Jadi putusan perceraian itu disetujui oleh Ibu Erlita dikarenakan ada beberapa poin-poin dari kesepakatan dan persetujuan sebelum putusan. Gitu. Ada beberapa poin-poin yang dibuat oleh mantan suami Ibu Erlita, tetapi ternyata poin-poin tersebut pun tidak dipenuhi. Pengasuhan anak-anak saat ini diserahkan terlebih dahulu kepada pihak pemohon, termasuk biaya hidup dan pendidikan atau lainnya. Itu satu. Jadi anak-anak tersebut boleh diasuh sementara waktu ya, bukan selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak pemohon sepakat dan setuju untuk memberikan bantuan biaya hidup setiap bulan termasuk tunjangan hari raya kepada pihak termohon sampai dengan pihak termohon mendapatkan sumber penghasilan sendiri, itu juga tidak. Kemudian yang ketiga, pihak pemohon sepakat dan setuju membayar premi asuransi kesehatan BPJS setiap bulan atas nama pihak termohon, juga tidak terlaksana. Berapa sih biaya BPJS untuk seorang direktur bank? Tidak mahal lah, berapa sih? Paling mahal berapa sih? VIP ya? Kelas 1 ya? Kelas 1 berapa? 70.000 ya saat itu ya?
Masa tidak mampu membayar seperti itu sih? Miris saya. Kemudian yang keempat, pihak pemohon setuju dan sepakat menanggung biaya ibadah umroh dan atau ibadah haji atas nama pihak termohon. Yang kelima, pihak termohon setuju dan sepakat memberikan bantuan modal usaha kepada pihak termohon agar pihak termohon dapat memiliki penghasilan sendiri. Benar Bu, belum pernah diberikan? Belum pernah ya? Ini statement bukan saya yang menyampaikan, tapi Ibu Erlita saya bantu untuk berbicara, nanti Ibu Erlita yang mengamini ya. Yang keenam, pihak pemohon setuju dan sepakat memberikan 1 unit mobil Vios yang saat ini digunakan oleh termohon kepada pihak termohon. Jadi mobilnya dulu dipergunakan oleh Ibu Erlita, benar, tapi saat perceraian ternyata mobilnya diambil, tidak dikirimkan ke Kendari. Yang ketujuh, pihak termohon sepakat dan setuju akan menanggung biaya transportasi dan akomodasi pihak termohon jika termohon ingin bertemu dengan anak-anaknya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau Ibu Erlita mau ketemu dengan anaknya, kata mantan suaminya sesuai dengan isi perjanjian tersebut ini yang ditandatangani oleh kedua belah pihak akan dibiayai. Nah, ini jauh-jauh boro-boro biaya, telepon aja nggak bisa, ya. Yang kedelapan, yang terakhir, pihak pemohon dan pihak termohon sepakat dan setuju untuk mengedepankan dan mengutamakan pertumbuhan dan masa depan anak-anak. Ya, rekan-rekan bisa lihat sendiri ya. Kalau dari poin ke-8 itu kan berarti bersama-sama untuk bisa membesarkan anak-anak, terlepas memang hak asuh yang saat itu diambil oleh suami, tetapi kan tidak bisa lepas total dari asuhan seorang ibu. Ya, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi kesepakatan ini dibuat di Malang tanggal 28 Mei 2018. Sampai detik ini Ibu Erlita tidak pernah memblokir telepon. Justru handphone mereka yang memblokir nomornya Ibu Erlita. Ya. Nah, sampai akhirnya Ibu Erlita diberitahu bahwa anaknya sudah tidak ada dan mantan suami mengatakan bahwa anaknya tersebut memiliki riwayat sakit sejak kecil, itu sangat-sangat menurut Ibu Erlita tidak benar. Karena beliau yang mengurusi anak-anaknya dari kecil ya. Dan yang satu hal lagi yang saya pertanyakan justru, apakah benar perlakuan seorang bapak, seorang ayah yang mengetahui ketika anaknya memang sakit, sementara ibu kandungnya sendiri tidak diberikan informasi bahwa ini anaknya sakit loh, bagaimana kita mengobatinya? Harusnya kan seperti itu, karena kondisi keluarga mantan suami Ibu Erlita bukan orang yang tidak mampu, ya. Bahkan Ibu Erlita pun di dalam putusan pengadilan itu sudah dituangkan kok ada beberapa ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, tidak satu pun dipenuhi oleh mantan suami. Bahkan Ibu Erlita untuk ketemu dengan anaknya di Sidoarjo pun datang dengan biaya sendiri. Jadi benar-benar semua janji, kesepakatan, persetujuan yang ditandatangani oleh mantan suami Ibu Erlita dengan Ibu Erlita itu sebelum putusan pengadilan itu semua tidak ada satupun yang terpenuhi. Bahkan perjanjian tersebut sudah disahkan di notaris, Ibu Erlita pun tidak mendapatkan salinan putusannya. Ya, Ibu Erlita seperti itu ya Bu. Saya bantu Ibu Erlita ya, rekan-rekannya. Mungkin beliau tidak bisa dengan gamblang menyampaikan karena kondisi beliau sebenarnya tidak inginlah mengungkit cerita lama. Tetapi ini harus kita sampaikan agar masyarakat tahu, agar KPAI tahu bahwa Ibu Erlita bukan dengan sengaja memberikan anak tersebut kepada mantan suami untuk diasuh, tetapi Ibu Erlita justru mengatakan bahwa anak-anak tersebut diambil, ya, bukan diberikan, diambil, dan semua komunikasi diblokir. Kita akan buktikan nanti ya, saya pasti akan buktikan itu.
Silakan Anda dari pihak mantan suami mau sewa pengacara berapapun, saya akan melayani Anda. Karena saya akan memperjuangkan hak-hak seorang perempuan, apalagi hak seorang ibu yang merasa anak-anaknya tidak mendapatkan pengasuhan yang baik. Ya. Jadi pada saat saya dikabari anak saya udah gak ada, itu bapaknya sendiri yang menelpon secara tiba-tiba. Karena kan bapaknya kan sudah memblokir saya sejak lama, mengabari bahwa anaknya Agita udah gak ada karena sakit. Sampai saya sempat tanya, kenapa saya tidak dikabari kalau anak memang sakit? Dokternya cuma bilang, ini mendadak, baru pagi tadi masukkan ke rumah sakit. Sudah berupaya, katanya dokter, ternyata gak tertolong. Itu yang pertama kali saya dengar. Dan kenyataannya belakang, saya mengetahui bahwa anak saya itu tidak meninggal di rumah sakit. Jadi begitu dia tiba di IGD, dia sudah tidak ada sebelum. Jadi pada saat sampai di rumah sakit, anak saya itu sudah tidak ada. Bukan dia berarti ada upaya apa untuk menyelamatkan anak, memberikan pertolongan, itu enggak. Yang benarnya anak itu pada saat tiba di rumah sakit, anak sudah tidak ada. Entah dia meninggal di jalan atau di rumah, itu tidak ada yang tahu. Dari pihak saya tidak ada yang tahu. Yang di LPA Sultra itu kemarin sudah, kan saya meminta permohonan untuk perlindungan ketika anak saya. Alhamdulillah anak saya 3 ini sekarang sudah dalam perlindungan, dan saya juga sendiri sebagai ibunya dalam pengawasan dari LPA. Jadi memang tetap harus selalu bersama anak-anak saya selama yang sekarang ini, selama proses semuanya. Itu awalnya saya bercerai. Kenapa saya memberikan terlebih dahulu pengasuhan anak-anak kepada bapaknya, karena saya memang basic ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Tapi tidak menutup kemungkinan begitu saya sudah punya penghasilan, saya bisa mengasuh keempat anak saya. Kalau untuk sekarang, saya jauh lebih siap untuk menafkahi dan untuk mengasuh anak-anak ketiga anak saya sekarang. Karena saya sudah punya usaha, walaupun tidak sebesar apa, tapi untuk biaya sekolah ataupun biaya hidup anak ketiga anak saya ini, itu sudah meng-cover dari penghasilan yang saya dapat setiap bulannya.